Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Ningsih. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 11 yaitu cerpen. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar bersama. Jika berbicara tentang cerpen, pasti teman-teman semua sudah mempelajari cerpen dari SD, SMP, lalu SMA. Tetapi tidak sedikit juga yang menyepelekan materi cerpen karena katanya mereka malas membaca cerpennya, jenuh, membosankan. Padahal di dalam suatu cerpen pasti ada hikmah yang bisa diambil dalam cerita tersebut. Karena cerpen tersebut biasanya ditulis berdasarkan pengalaman pribadi ataupun rekaan. Tetapi yang paling terpenting di dalam suatu cerpen pasti ada hikmah, makna, dan manfaat dan amanat yang dapat disampaikan penulis untuk pembaca. Jika teman-teman semua sudah mempelajari cerpen dari SD, tentu teman-teman semua sudah tahu pengertian dari cerpen. Ayo, apa pengertian dari cerpen? Cerita pendek? Bukan, cerita pendek itu singkatan dari cerpen. Beda dengan pengertian. Nah, ini yang harus kita betulkan. Karena siswa menganggap panjang pendeknya cerpen ditentukan dari banyaknya halaman atau lembaran dari cerpen tersebut. Betul nggak kira-kira? Nah, panjang pendeknya suatu cerpen tidak ditentukan dari jumlah halamannya. Tetapi, panjang pendeknya suatu cerpen ditentukan dari jumlah kosakatanya. Bisa 500 sampai 5000 kata. Dan jika dibaca bisa membutuhkan waktu sekitaran 10 sampai 30 menit. Dan yang menjadi patokan cerita tersebut cerpen atau bukan adalah dilihat dari permasalahan atau konflik yang terjadi pada cerita tersebut. Jika di novel ceritanya kan banyak, jadi konfliknya juga banyak. Tetapi kalau di cerpen itu hanya memiliki satu konflik. Kita ambil satu contoh cerita. Misalnya di dalam cerita tersebut menceritakan tentang 5 orang yang bersahabat. Jika itu cerpen, permasalahan yang terjadi hanya ada satu. Misalnya permasalahan tersebut kelima bersahabat ini bertengkar karena adanya salah paham. Itu cerpen. Tetapi kalau novel, si A bermasalah dengan keluarganya, si B bermasalah dengan tetangganya, si C, D, dan E, itu semuanya dibahas dalam novel. Lebih terinci, lebih terjabar, itulah namanya novel. Lebih banyak konflik yang dibahas. Tetapi kalau cerpen hanya satu yang dibahas. Jadi pengertian dari cerpen adalah sebuah cerita berbentuk prosa yang ketika dibaca hanya membutuhkan waktu 10-30 menit yang tidak lebih dari 5000 kata dan memiliki satu konflik saja. Apakah sudah paham? Baiklah, pengertian dari cerpen tadi sudah kita ketahui. Jadi kita lanjut ke nilai-nilai apa saja yang bisa diambil dari cerpen. Seperti yang kita ketahui, di dalam suatu cerpen pasti pengarang menyisipkan nilai-nilai yang bisa diambil hikmahnya oleh pembaca. Nilai-nilai di dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Yang kedua adalah nilai agama. Nilai agama tersebut berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Misalnya ada ritual keagamaan, lalu ada cara beribadah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial tersebut adalah nilai yang ada dan terkandung dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, seperti bergotong royong, adanya bakti sosial, dan lain-lain. Yang keempat adalah nilai pendidikan dan edukasi. Nah, di dalam nilai pendidikan dan edukasi terdapat perubahan tingkah laku seseorang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Nah, itulah nilai pendidikan. Proses menjadi lebih baik. Yang kelima adalah nilai etika.
Nilai etika berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Misalnya, etika kita terhadap orang tua, tidak boleh melawan, tidak boleh berkata tidak santun, tidak boleh berkata kasar. Etika kita terhadap guru, etika kita terhadap teman, etika kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya yang keenam yaitu nilai politis, nilai yang berhubungan dengan pemerintahan. Lalu yang ketujuh adalah nilai budaya, berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Yang pertama, pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat. Misalnya, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Di manakah cerita tersebut terjadi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah, yang bisa didapatkan jawabannya melalui membaca cerita atau sudah ada terjabar atau tersurat di dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua adalah pertanyaan integratif. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Misalnya, menceritakan apa cerpen tersebut, amanat apa yang bisa diambil dari cerpen tersebut, itu adalah pertanyaan integratif. Yang ketiga adalah pertanyaan interpretatif. Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran, kesan, pendapat dari cerita tersebut. Misalnya, apa makna yang ingin disampaikan dari kalimat yang diucapkan dari tokoh A? Nah, pertanyaan tersebut jawabannya bisa didapatkan dari penafsiran pembaca terhadap cerita tersebut. Yang keempat adalah pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis ini adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi atau keadaan yang genting. Misalnya, apa kelebihan dari cerpen tersebut menurut konflik yang diangkat dalam cerita? Yang kedua, apa nilai sosial yang bisa diambil dari konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam cerpen? Itu adalah pertanyaan kritis. Yang kelima adalah pertanyaan kreatif, adalah pertanyaan yang menciptakan sesuatu di luar cerita. Misalnya, jika Anda menjadi tokoh A di dalam cerita, apa yang Anda akan lakukan? Yang kedua, bagaimana jika tokoh utama meninggal dunia? Seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kreatif. Selanjutnya adalah unsur-unsur di dalam cerpen. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra atau cerpen dari dalam. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari suatu cerita. Lalu yang kedua adalah alur. Alur adalah susunan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Nah, di dalam alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jika alur maju, cerita itu diceritakan dari awal hingga akhir. Jika itu alur mundur, yang diceritakan itu dari akhir, lalu endingnya dulu yang diceritakan, lalu baru ke awal cerita. Jika itu alur campuran, yaitu menceritakan dari misalnya flashback dulu ke cerita akhir, lalu kembali ke cerita awal, lalu di pertengahan cerita membahas lagi tentang cerita-cerita yang lalu. Itu adalah alur campuran. Tahapan-tahapan alur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pengenalan situasi cerita seperti tokoh, latar, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah tahap pemunculan masalah atau konflik. Yang ketiga adalah tahap perkembangan konflik. Yang keempat adalah tahap klimaks atau puncak dari konflik. Dan yang kelima adalah tahap penyelesaian konflik. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya suatu cerita. Dan yang keempat adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter.
Nah, cara pengarang menggambarkan karakter itu ada dua, yaitu yang pertama metode langsung. Metode langsung itu disebut juga dengan analitik. Dan yang kedua adalah metode tidak langsung atau dramatik. Contoh dari metode langsung yaitu misalnya pengarang langsung menyebutkan Budi, anak yang baik hati, rajin, nurut kepada orang tua. Itu adalah metode langsung. Tetapi jika pengarang menggambarkan karakter secara tidak langsung bisa melalui dari percakapan di dalam cerita. Nah, yang selanjutnya yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam membawakan sebuah cerita. Nah, sudut pandang tersebut ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama, tokoh utama atau tokoh sampingan. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu orang yang menceritakan tetapi dia tidak masuk di dalam cerita. Nah, di dalam sudut pandang orang ketiga ini ada orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Dan unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan apa yang ingin penulis sampaikan terhadap pembaca, atau nilai-nilai apa yang bisa diambil di dalam suatu cerita yang sudah dituliskan oleh pengarang. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Tadi kita sudah tahu, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, sedangkan ekstrinsik, unsur yang mempengaruhi karya sastra atau cerita dari luar. Contohnya, latar belakang tempat tinggal penulis atau latar pendidikan penulis. Misalnya, saya sebagai penulis, saya menulis sebuah cerita. Yang saya angkat adalah tentang Bengkulu karena saya tahu secara detail apa aja yang ada di Bengkulu, apa aja kebiasaan-kebiasaan orang Bengkulu. Seperti itu di dalam sebuah cerita. Dan itulah yang dinamakan unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang pengarang sangat mempengaruhi cerita yang sudah ditulis oleh pengarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Video pembelajaran ini tidak ada artinya jika kalian malas membaca cerpen, tidak mau membaca cerpen. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada apa-apanya tanpa kalian. Kita sama-sama belajar, semoga kita menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.